Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semuanya sudah siap ini ya? Oke, kalau sudah siap kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan belajar kita nanti ya diberikan kemudahan, kelancaran, serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf, ini Pak Guru kondisinya masih belum begitu fit karena sakit ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya, keluarga di rumah ya tetap sehat. Pesan Pak Guru, jaga kesehatan. Oke, materi hari ini anak-anak ya mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Kalau kemarin anak-anak belajar mengenal Allah melalui alam semesta ya. Sekarang menginjak materi berikutnya yaitu melalui Asmaul Husna ya. Meskipun nanti tetap menyambung ke materi yang kemarin ya. Anak-anak, ini nanti tujuan pembelajaran ini ya. Anak-anak untuk supaya dapat mengetahui ya bagaimana kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan penerapan Asmaul Husna yang betul bagaimana ya. Jelas nanti tetap berhubungan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Sebelum saya lanjut, semuanya masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Ya anak-anak, di dalam materi ini nanti kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Pasti anak-anak tahu ya Asmaul Husna itu apa ya. Terus di sini kita belajar 3 Asmaul Husna, yakni Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Ya. Asmaul Husna masih ingat anak-anak? Apa itu Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah. Ada lagi yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, ini supaya lebih jelas. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, kita wajib mengenalnya. Ya. Mengetahui Allah dengan cara mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah merupakan sifat kesempurnaan Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Ya. Seperti yang berbunyi hadis Nabi, Allah mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Maka ia masuk surga. Ya, makanya anak-anak selain belajar tentang Asmaul Husna nanti sedikit dihafalkan. Ya. Yang pertama ya Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat ya. Allah menyaksikan segala sesuatu lahir dan batin, besar dan kecil. Apapun yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Maha Melihat. Kamu berada di ruang gelap, sekalipun dan tidak ada seorang pun yang melihatmu. Jika ya kita menyadari bahwa Allah Maha Melihat, kita akan berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Kita hanya akan berkata dan bertindak yang baik. Ya. Nah, makanya untuk menyadari hal itu, maka kita harus tahu mengenai sifat Allah Al-Basir. Ya.
Di dalam surat Al-A'laq ya, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lam bi annallaha yara, yang artinya tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya ya. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik secara terang-terangan, jelas, atau kita mengumpat, bahkan yang ada di dalam hati kita, bisikan-bisikan, keruntel-keruntel ya, itu semua diketahui oleh Allah. Bahkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bicarakan, itu semua diketahui oleh Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Basir, yang maha melihat ya. Tuh. Allah maha melihat, kita pun patut meneladani Asmaul Al-Basir. Bagaimana caranya? Meneladani Asmaul Al-Basir dengan cara menyadari bahwa mata merupakan anugerah Allah. Mata digunakan untuk melihat hal-hal yang baik dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya ini ya. Coba amati gambar ini ya. Di situ ada gambar yang isinya pertama ada donat, mumpung tidak ada yang melihat saya ambil tiba-tiba ketika mau ambil donat, karena merasa sepi tidak ada orang, mau diambil itu donat. Ternyata ketika mau diambil ada yang mengatakan, jangan dong, Allah maha melihat, kata teman satunya. Allah tahu apa yang kita kerjakan walau tidak ada orang yang melihat, itu kata temannya. Alhamdulillah, baru sadar ya, masih ada yang mengingatkan saya untuk berbuat baik. Nah, itu salah satu contoh, dan masih banyak contoh yang lain ya. Kemudian selanjutnya ya, yang kedua al-adlu ya. Artinya Allah maha adil, yang maha adil ya. Adil berarti seimbang. Allah menciptakan alam semesta dalam keseimbangan dan kesempurnaan yang telah di dalam ayat Al-Quran ya, surat Al-Mulk dijelaskan, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah suatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah, terus Allah juga menciptakan manusia dalam keseimbangan. Perhatikan surat Al-Infitar ya, yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan atau susunan tubuhmu seimbang. Artinya seimbang bagaimana? Kepala ada di atas ya, tangan ada di badan, di tengah, kaki di bawah. Kita bisa berjalan ke sana ke sini dengan seimbang. Kita bisa berlari, kita bisa meloncat ya. Nah, itu namanya seimbang ya. Mata, hidung ya, seimbang. Nah, tuh. Jadi tanpa kita melihat sesuatu yang jauh, kita bisa merasakan keseimbangan yang ada pada diri kita, yang Allah telah ciptakan kepada kita, yang telah diberikan kepada kita. Nah, ada telinga kanan kiri, ada mata 2, hidung, pipi ya. Ada rambut. Coba bayangkan kalau tidak ada rambut botak gitu ya, kira-kira bagaimana ya? Seperti itu ya. Terus telinga, misalkan telinganya semantul, bagaimana kira-kira kelihatannya? Kurang pas kan? Nah, makanya ini adalah salah satu bukti contoh keseimbangan yang telah Allah ciptakan di dalam diri kita manusia ya. Paham anak-anak ya? Samping itu kita juga melihat keseimbangan yang ada di sekitar ya. Alam semesta yang diciptakan Allah ini seimbang apa tidak ya? Tuh. Terus apakah adil itu harus sama rata? Contohnya, ibu membelikan baju baru untukmu
dan adikmu dengan model, warna, dan ukuran yang sama. Padahal berat dan tinggi badanmu tidak dan adikmu tidak sama atau berbeda. Terus contoh lain, misalnya kamu punya kakak sekolah di tingkat atasmu, seperti SMA misalkan, kamu SD. Terus ayahmu memberikan uang saku yang jumlahnya uang sakumu lebih sedikit daripada uang saku kamu. Apakah ini adil? Ya, apakah ini seimbang? Nah, jadi di sini dapat kita pahami yang dinamakan adil itu tidak harus sama rata. Ya. Artinya apa? Artinya adil itu seimbang. Seimbang itu maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Pas sesuai dengan kebutuhan, itu namanya seimbang. Ya. Ini ada contoh ya. Contoh animasi seperti tadi, kakak adik ini uang saku kalian. Ya. Terus ayahnya bilang, uang kakak, ya. Terus kamu bilang uang kakak 2 lembar, 2 kertas, ya. Saya cuma 1. Baru sama ayahnya dijelaskan. Ya. Ayah memberikan uang jajan itu adil, sesuai kebutuhan adik. Baru si adik paham. Oh gitu. Maaf adik, baru tahu ya. Adik saya berangkat dulu. Terima kasih ayah. Nah, ini setelah dikasih tahu sama ayahnya baru mengerti, paham ya, bahwa kebutuhan sang adik sama sang kakak berbeda ya. Jadi adil itu, yang dikatakan adil itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya tadi ya, ini baju ya. Misalkan kalian punya kakak ya, kamu punya kakak atau punya adik, kemudian dibelikan baju. Dibelikan bajunya sama. Di antaranya misalkan baju kamu dibelikan, adikmu dibelikan baju sama dengan punya kamu. Atau sebaliknya, kamu dibelikan baju sama dengan bajunya adik kamu. Ukuran warnanya sama semua. Nah, karena merasa adil dan dianggap itu adil. Nah, padahal sesungguhnya adil itu tidak harus sama. Sehingga justru kalau disamakan seperti itu malah tidak bisa dikatakan adil. Ya, karena tidak sesuai, bahkan jauh dari kebutuhan ya. Yang dinamakan adil itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau ukuran baju, ya ukuran baju adik sesuai dengan keadaan dan kondisi adik ya, adik kecil. Sebagai baliknya, kakak juga, seorang kakak ukuran bajunya harus sesuai dan seimbang ya, sesuai dengan ukuran seorang kakak, seperti itu. Jelas anak-anak ya? Dari sini ada pertanyaan? Tidak ya. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu Asmaul Husna Al-Azim, yang artinya yang Maha Agung atau Allah Maha Agung. Allah Maha Agung karena keagungannya tidak dapat diukur ya. Tidak ada yang dapat mengukur keagungan Allah ya. Maha Agung Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun ya. Akal tidak jangkau. Kita bisa melihat keagungan Allah dengan cara membuka hati kita, pikiran kita, dan semua mata panca indera kita. Cobalah pikirkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Lihatlah betapa indahnya pelangi. Semua itu adalah bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mewujudkan sifat Allah Al-Azim itu dengan banyak berpikir, membuka hati, dan peduli dengan semua yang ada di alam semesta ini. Maka bertasbihlah sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sesuai dengan firman-Nya, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Agung. Nah, di surat Al-Waqiah itu ya.
Nah,